Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syamsul Arifin. Kali ini saya akan membahas satu bab mengenai pengantar ilmu ekonomi Islam, yaitu bab sejarah pertumbuhan ekonomi Islam. Ya, langsung saja. Kemarin sebetulnya sudah saya buatkan live streaming ya di YouTube, di akun YouTube saya, tapi karena ada kendala trouble internet dan juga listrik ya, jadi terpotong ya, materi yang saya sampaikan terpotong. Jadi ada beberapa poin yang belum saya sampaikan. Oleh karena itu saya sedikit mengulang di bagian awal, kemudian saya sampaikan atau saya lanjutkan lagi untuk bagian yang selanjutnya. Oke. Untuk poin yang pertama terkait dengan sejarah pertumbuhan ekonomi Islam, yaitu pada masa Rasulullah ya. Kemudian nanti berlanjut ke masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yakni abad pertengahan ya. Sebenarnya abad pertengahan ini adalah termasuk di dalamnya masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian yang terakhir adalah abad kontemporer yang sampai saat ini ya terus dikembangkan ya kaitannya dengan ekonomi Islam. Oke. Next, ekonomi Islam masa Rasul. Jadi pada masa Rasulullah, ekonomi Islam ini belum menjadi satu studi tertentu ya, tetapi ekonomi Islam di sini adalah kalau orang Islam itu menyebutnya bilhal, ilmu bilhal. Jadi ilmu yang itu langsung dalam praktik ya, tidak dirumuskan. Ya ada perumusannya, cuman langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada masa Rasulullah ya. Jadi pada masa Rasul itu adalah merupakan fondasi dari aturan ekonomi ya, ekonomi dalam Islam, di mana aturan-aturan ekonomi ini berbasis Qur'ani. Beberapa poin yang diterapkan oleh Rasulullah adalah yakni berdasarkan prinsip Qur'ani, jujur, amanah. Kemudian poin yang masih berkaitan dengan prinsip Al-Quran adalah bahwa ekonomi itu harus terbebas dari unsur maisir ya, perjudian, tadlis, penipuan, gharar, ketidakpastian atau ketidakjelasan, riba ya, atau secara definitif riba ini adalah kelebihan ya, mengambil satu kelebihan yang itu tidak halal, seperti itu. Kemudian adanya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi ya. Kalau pada masa Rasulullah dulu masih sebatas pasar ya, kegiatan ekonominya masih sebatas di dalam pasar, maka di situ ada semacam pengawasan ya. Jadi ditunjuk seseorang yang mengawasi kegiatan di pasar, apakah ada unsur yang melanggar syariat atau tidak. Nah, dalam penerapan kegiatan ekonomi, Nabi Muhammad atau Rasulullah itu menerapkan mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas ini di mana yang paling mencolok adalah kaitannya dengan harga ya. Jadi di pasar bebas harga itu tidak ditetapkan, tetapi harga itu dibentuk oleh pasar itu sendiri ya, dibentuk atas dasar permintaan dan penawaran. Nah, itu yang diterapkan oleh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah tidak menetapkan harga di dalam pasar. Itu yang
diberlakukan juga di ekonomi kapitalisme ya. Tetapi nanti ada beberapa hal yang di ekonomi Islam itu maksud saya ada beberapa hal yang di kapitalisme itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lanjut, pada masa pemerintahan Rasulullah ya di negara Madinah itu ada beberapa hal yang menjadi pendapatan negara ya. Di sini disebutkan ada 8. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta benda. Kemudian ini zakat mal ini bedanya dengan kalau zakat fitrah itu kan ditujukan untuk golongan tertentu ya, ada 8 asnaf ya, 8 kelompok yang menerima. Kalau zakat mal itu kalau pada masa Rasulullah langsung masuk ke Baitul Mal ya, dimana Baitul Mal ini adalah lembaga keuangan negara. Kemudian ada humus atau 1/5 dari harta rampasan perang atau ghanimah ya. Jadi 1/5 ghanimah ini masuk ke kas negara ya, pendapatan negara. Kemudian ada lagi jizyah, yaitu pajak perorangan kaum zimmi ya, maksudnya zimmi ini kafir zimmi ya. Kafir zimmi adalah kafir yang tidak melakukan perlawanan terhadap negara Madinah ya, yang notabene adalah negara Islam. Jadi kafir zimmi ini adalah juga mendapatkan perlindungan dari negara Madinah. Oleh karena itu, karena ada jaminan keamanan ya, perlindungan keamanan, maka kaum kafir zimmi ini punya kewajiban untuk membayar jizyah, yaitu pajak yang diberikan kepada negara. Kemudian ada lagi kharaj, yaitu pajak hasil pertanian ya. Setiap yang punya penghasilan dari pertanian maka dikenakan pajak untuk negara. Kemudian ada usyur ya, usyur bea cukai. Usyur ini secara harfiah ini bermakna 1/10 ya, dari kata asrun. Jadi asrun 1/10. Kenapa 1/10? Karena bea cukai ini besarannya adalah 1/10 dari barang ya, barang yang diimpor seperti itu. Tetapi dalam penerapannya ini ada persentase tertentu, tidak melulu 10% ya, tapi bisa diterapkan juga 5% atau 2,5%, tergantung nanti pengelompokan bisa dari segi apakah dia muslim atau non muslim dan seterusnya, itu nanti ada perbedaan. Kemudian pendapatan negara yang lain adalah fai, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh melalui jalan damai. Jadi tanpa peperangan itu para tentara muslim mendapatkan harta rampasan perang yang disebut dengan fai, karena tidak ada perang di situ. Jadi langsung menyerah ya lawannya. Maka itu juga masuk ke dalam kas negara. Kemudian selanjutnya adalah harta kalalah, yaitu harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, itu juga masuk ke kas negara. Kemudian wakaf dan sedekah, di mana wakaf dan sedekah ini dikelola juga di Baitul Mal ya, yang otomatis nanti menjadi salah satu sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah. Ini langkah selanjutnya adalah langkah-langkah strategis Nabi dalam ini secara luas itu adalah membangun negara ya, dalam bernegara. Jadi karena dalam suatu negara itu butuh yang namanya kestabilan ekonomi, maka
perekonomian Islam otomatis masuk di dalam kegiatan bernegara ini. Ada beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah membangun masjid, ya, karena masjid pada saat itu tidak cuma untuk kegiatan ubudiyah, tetapi bisa untuk fungsi yang lain, seperti beberapa kegiatan umat, ya, menjadi pusat kegiatan umat. Kemudian langkah Nabi yang lain adalah menyatukan Ansor dan Muhajirin, ya. Kaum Ansor ini adalah kaum yang menerima rombongan Nabi, rombongan hijrah Nabi dan para sahabat yang dari Mekah, ya. Berarti kaum Ansor ini adalah kaum yang di Madinah, ya, tuan rumah. Kalau yang Muhajirin ini adalah rombongannya Nabi yang dari Mekah. Jadi dua kelompok ini yang terus diusahakan terbentuk ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, karena pada momen-momen tertentu pernah juga terjadi perbedaan pendapat seperti itu, ya, antara kaum Muhajirin dan Ansor. Maka Rasulullah di sini sebagai penengah dari dua kaumnya ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah membuat konstitusi negara, ya, yakni negara Madinah, di mana di negara Madinah ini tidak cuman orang-orangnya tidak cuman beragama Islam, tetapi ada juga Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi Nabi Muhammad selaku kepala negara pada saat itu membuat konstitusi, ya, yang membuat hak dan kewajiban warga negara baik muslim ataupun non muslim. Kemudian meletakkan dasar keuangan negara, ya, bagaimana yang sudah tadi disinggung, antara lain termasuk sumber pendapatan negara itu juga berdasarkan ayat Al-Quran, ya, utamanya terkait dengan ghanimah ini, ghanimah dan lainnya juga. Tetap yang jelas itu Al-Quran menjadi basis pedoman dari penerapan keuangan ataupun perekonomian negara. Jadi dari keempat langkah strategis itu adalah berdasarkan prinsip Qur'ani, ya. Jadi secara substansi nilai-nilai Qur'ani yang ada di dalam Al-Quran, ya, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya, di negara Madinah. Oke, lanjut. Ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Kalau sahabat Abu Bakar ini mendapatkan mandat yang cukup berat, dalam artian karena pada masa sahabat Abu Bakar adalah masa peralihan dari Rasulullah ke kekhalifahan, ya, dimana tentu terjadi yang jelas yang di awal masa Abu Bakar ini terjadi perselisihan pendapat dalam mengangkat khalifah, ya, yang punya atau yang berhak melanjutkan setelah Nabi itu siapa. Jadi dari kaum Ansor dan Muhajirin punya pendapat masing-masing dan akhirnya dimenangkan oleh Abu Bakar, ya, atau dipilih Abu Bakar yang terpilih. Kemudian kaitannya dengan ini terjadi perang Riddah, ya. Perang Riddah itu memerangi para pembangkang yang tidak mau melaksanakan ini, ya, perintah-perintah dari khalifah, ya, yang itu berdasarkan apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah pada saat itu. Misalkan seperti
kaitannya membayar zakat, pajak dan lain-lain, itu ada yang membangkang ya ketika masa Abu Bakar. Nah, karena itu terjadi perang Riddah. Kemudian kaitannya kebijakan fiskal itu mirip masa Rasulullah. Kebijakan fiskal ini kebijakan yang berusaha untuk menstabilkan perekonomian melalui kontrol terhadap pemasukan dan pengeluaran di dalam negara ya. Itu kebijakan fiskal. Fiskal ini salah ya tulisannya. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter ya. Kalau moneter itu melalui kontrol mata uang ya, jumlah mata uang yang beredar dan inflasi. Kemudian pola distribusi harta kekayaan itu secara langsung ya pada masa Abu Bakar, dan ini meniru apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi setelah ada pemasukan dari berbagai sumber pendapatan tadi, kemudian langsung didistribusikan untuk negara dan juga untuk masyarakat. Kemudian pada masa sahabat Umar bin Khattab, pendapatan negara meningkat, kemudian sumber pendapatan dari kharaj, zakat, usyur, dan sedekah non muslim. Jadi pada masa Abu Bakar tidak ada sedekah non muslim, adanya jizyah. Tapi pada masa sahabat Umar ini ditambah sedekah non muslim, jadi menjadi double ya untuk kaitannya pembayaran zakat. Kemudian pola pendistribusian bertahap. Jadi apa yang didapatkan dari sumber pendapatan negara itu kemudian didistribusikan tidak secara langsung tetapi secara bertahap ya. Kemudian Baitul Mal sudah dilengkapi pegawai dan administrasi yang teratur. Kemudian masa Utsman bin Affan 12 tahun, 6 tahun pertama berhasil, 6 tahun yang kedua ada rintangan, banyak hal yang rintang ya. Ini kaitannya tuduhan yang menyatakan bahwa Khalifah Utsman ini melakukan tindakan kolusi dan nepotisme ya. Jadi yang menguasai pos-pos pemerintahan itu sebagian besar adalah dari keluarga Khalifah Utsman ya. Jadi banyak muncul kecurigaan dari masyarakat ataupun orang-orang yang iri terhadap pemerintahan Khalifah Utsman. Kemudian pola distribusi sesuai dengan skala prioritas ya. Jadi ada skala prioritas yang mana itu ketika ada prioritas utama maka itu dulu yang diberikan distribusinya. Muzaki menghitung sendiri hartanya ya, jadi orang yang mengeluarkan zakat hartanya dihitung sendiri untuk diberikan zakatnya kepada negara atau yang membutuhkan. Kemudian kebijakan swastanisasi terhadap tanah milik negara ya. Jadi harta rampasan perang atau ghanimah itu selain berupa harta yang bergerak ya, itu ada harta yang tidak bergerak, yaitu sebagian besar misalnya tanah ya. Jadi tanah yang awalnya itu milik musuh gitu ya, karena musuh sudah ditaklukkan maka tanah-tanah ini menjadi milik kaum muslim, dimana pada masa awal itu diberikan kepada para tentara muslim ya. Kemudian ada beberapa perubahan kebijakan ya kaitannya dengan tanah ini. Jadi ada yang kemudian tanah itu diberikan kepada negara, terus kemudian hasilnya itu menjadi pendapatan negara
Kemudian ketika masa Utsman bin Affan ini, tanah itu menjadi swastanisasi, dijadikan milik pribadi ya, milik pribadi atau perorangan ya, yang mempunyai kapital atau mempunyai modal dan mampu membeli tanah itu, maka ialah yang menguasai tanah ya. Jadi ini lebih mirip kapitalisme ya kalau di masa Utsman bin Affan. Kalau tanah menjadi milik negara itu ketika masa Khalifah Umar bin Khattab ya, jadi pengelolaannya langsung negara. Tapi di masa Utsman diubah menjadi milik pribadi ya. Kalau Umar bin Khattab ini lebih mirip pemikirannya, lebih mirip ke sosialisme. Kalau Utsman bin Affan lebih condong ke kapitalisme ya, atau kepemilikan pribadi. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan ya, karena pada masa ini banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian memproklamirkan dinasti Umayyah gitu ya. Itu mungkin ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa dinasti Umayyah ini ada dua tokoh yang disoroti ya di sini, yaitu Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Karena ini mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dimana pada masa Abdul Malik bin Marwan ini dibuat mata uang baru ya, mata uang Arab Islam ya. Karena sebelumnya dari sejak masa Rasulullah sampai para sahabat ya, khalifah itu mereka menggunakan mata uang punya Romawi ya dan Persia ya. Tetapi kemudian ketika masa dinasti Umayyah ini di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan ini dicetak uang baru yang itu khas mata uang milik orang ini ya, Arab Islam ya. Kemudian sektor pajak mengalami penurunan disebabkan banyak penduduk non muslim yang masuk Islam. Ini kaitannya dengan pajak yang disebut dengan jizyah. Karena jizyah itu adalah pajak yang ditarik untuk ditarik dari non muslim. Ketika non muslim ini masuk Islam, tentu pajak jizyah sudah tidak lagi dibayarkan. Makanya terjadi penurunan pendapatan sektor pajak. Kemudian pembangunan sektor pertanian dan perindustrian itu ekspornya bisa sampai Asia Tengah dan India ya. Kemudian pusat perdagangan ada di Damaskus, Syria, Baghdad, Irak, dan Makkah. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz ini bisa dikatakan sebagai masa puncaknya dinasti Umayyah ya. Ada yang mengatakan itu berada di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi ada beberapa kebijakan, yaitu yang pertama mengurangi beban wajib pajak, menghentikan beban jizyah bagi mu'alaf, menaikkan gaji pegawai, memperhatikan kesejahteraan warga, santunan untuk fakir miskin. Jadi ini lebih ke ini ya, sosialis. Jadi ada banyak tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masa dinasti Abbasiyah ada dua tokoh khalifah juga yang disoroti. Yang pertama adalah Abu Mansur As-Saffah sebagai khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Kemudian Harun Ar-Rasyid ini juga dikatakan khalifah pada masa keemasan dinasti Abbasiyah.
Pada masa dinasti ini, Islam dikatakan sebagai negara superpower atau adikuasa ya, karena mencapai puncak kejayaan di tiap sektor, baik itu politik, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Abu Mansur sendiri memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus Syria ke Baghdad Irak ya. Jadi kalau teman-teman mendengar kisah 1001 malam itu ya di Baghdad Irak itu menggambarkan setting yang luar biasa ini ya, sangat mewah gitu ya Baghdad pada saat itu, karena memang menjadi pusat peradaban dunia pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pada masa Harun ar-Rasyid ini tercatat pendapatan negara itu mencapai 272 juta dirham atau setara dengan 4,5 juta dinar per tahunnya ya. Jadi negara per tahunnya punya pendapatan rata-rata sekitar itu ya, 4,5 juta dinar. Ini dikatakan sebagai rekor ya, atau pendapatan yang tertinggi di antara kekhalifahan di masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pusat perdagangan di Baghdad, Basrah, dan Alexandria, Mesir. Kebijakan ekonomi, pedagang asing diberi kebebasan untuk berdagang di wilayah Abbasiyah ya. Kebebasan di sini artinya boleh ya, sah untuk berjual beli di wilayah Abbasiyah, namun kaitannya dengan pajak itu mungkin tetap berlaku ya, pajak yang bea cukai itu ya, bea masuk. Kemudian sektor pertanian, membangun irigasi, memperluas area pertanian, membangun sarana transportasi. Sektor industri, eksplorasi pengembangan sumber daya alam, pertambangan. Kemudian keilmuan, semangat ijtihad di kalangan ulama sangat menonjol, termasuk di bidang fikih. Jadi di masa dinasti Abbasiyah ini banyak karya-karya bermunculan ya, banyak karya-karya bermunculan. Yang paling besar itu adalah kaitannya dengan di bidang fikih ya. Ada dua tokoh di sini di masa dinasti Abbasiyah ya. Sebetulnya untuk yang 4 madhab itu rentang waktunya juga masa dinasti Abbasiyah, karena keempat imam madhab itu adalah punya hubungan guru murid. Seperti Imam Malik adalah juga guru dari Imam Syafi'i ya. Di bidang fikih ada karya Al-Muwatta Imam Malik, kemudian kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Keduanya adalah ini ya, fikih tetapi berbasis hadis-hadis ya, berbasis hadis-hadis juga, hadis-hadis Nabi. Kemudian di bidang ekonomi ada kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf. Ini Abu Yusuf adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah ya, atau pendiri mazhab Hanafi. Kemudian ada kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid. Kemudian ada juga Muqaddimah karya Ibnu Khaldun ya. Itu beberapa saja tokoh yang menulis di bidang ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian akhir periode Abbasiyah ini terjadi ini ya, kemunduran, bisa dikatakan kemunduran. Ini ya, yang pertama disebabkan kalau yang ekonomi penurunan jizyah, kemudian pemerintah menetapkan pajak terhadap banyak sektor, mulai pajak hilali, pajak mawin, aset atau pajak sawahil. Kemudian karena diberlakukannya pajak dari banyak sektor itu, maka terjadi inflasi ya. Inflasi itu ditandai oleh kenaikan harga-harga barang di pasar dalam jangka yang panjang, jangka waktu yang panjang.
itu dikatakan inflasi ya. Kenapa harga-harga di pasar itu naik dalam jangka panjang? Yaitu bisa disebabkan salah satunya karena adanya pajak. Jadi dengan adanya pajak maka harga-harga barang yang semula murah itu karena adanya pajak yang tinggi, katakanlah seperti itu, maka otomatis harganya juga akan naik. Kemudian kemerosotan di bidang fikih. Jadi di akhir periode Abbasiyah itu melemahnya semangat ijtihad dan maraknya sikap taklid, fanatisme mazhab. Jadi karya-karya ulama di akhir periode itu tidak lagi merupakan karya yang original dari buah pikiran dari ulama itu, tetapi kebanyakan adalah cuman mengutip-ngutip ya dari karya-karya ulama pada masa awal dinasti Abbasiyah. Jadi kalau dalam istilah kitab itu ada syarah dan ada hasyiah, itu adalah merupakan penjelasan ya atau pembahasan yang lebih detail kaitannya dengan kitab-kitab yang utama ya, yang ditulis oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Kemudian di masa Turki Utsmani ini setelah Abbasiyah ya, itu muncul majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, kitab undang-undang hukum perdata bercerah Hanafiyah, merupakan kodifikasi fikih terkait muamalah. Ini setelah masa kemunduran baru muncul sebuah karya majalah ya yang membahas kodifikasi fikih. Itu pun sudah tidak di masa Abbasiyah tetapi sudah masuk masa Turki Utsmani. Kemudian kebangkitan studi ekonomi Islam ya, ini dimulai sebetulnya ada beberapa tokoh ya, tetapi ini yang dibahas adalah Ibnu Taimiyah, karena memang Ibnu Taimiyah ini juga salah satu pemikir ekonomi Islam juga ya. Sekarang di karyanya juga membahas ekonomi. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini yang memotori bahwa ijtihad itu tidak pernah tertutup ya, ia selalu terbuka. Itu dimotori oleh ada beberapa tokoh sebenarnya, tetapi ini yang disoroti adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Keduanya ini di abad ke-14 Masehi. Kemudian ekonomi Islam mulai masuk di dunia akademik pada abad ke-20. Jadi ini sudah mulai terlembagakan ya. Jadi mulai ada lembaga-lembaga misalkan kayak di kampus sudah ada fakultas gitu ya. Kemudian ada para ekonom muslim sudah membahas secara detail mulai kaitannya pembahasan tentang riba, monopoli harga, bank, asuransi, kebebasan ekonomi, campur tangan pemerintah, tentang jaminan sosial, solidaritas dan lain-lain. Juga ada beberapa kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji ekonomi Islam. Ini saya tunjukkan beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer ya, nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplorasi masing-masing ya. Ini ada 4 tokoh yang saya tampilkan di sini, antara lain yang pertama ini adalah Muhammad Baqir As-Sadr ya, 1935 sampai 1980. Ini merupakan salah satu tokoh Syiah ya. Tokoh Syiah, kalau kita mengenal Syiah cuman dari segi perbedaan amaliyahnya dengan Sunni, maka itu terlalu sempit ya, karena tokoh-tokoh Syiah ini kaitannya dengan filsafat Islam dan salah satunya adalah tentang ekonomi Islam. Ini pemikirannya sangat maju seperti itu ya. Bahkan ini Muhammad Baqir As-Sadr ini membandingkan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme dan Marxisme atau sosialisme. Jadi ini
bisa dikatakan sebagai buku ekonomi Islam yang modern ya, atau kontemporer, karena sudah membandingkan dengan pemikiran sistem ekonomi yang lain yang ada di barat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Sayyid Nawab Haidar Naqvi. Ini ekonom muslim asal Pakistan ini merumuskan 4 aksioma etika dalam ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Jadi dua tokoh ini, Bakir As-Sadr dan Nawab Haidar Naqvi ini merupakan pemikir di wilayah ini ya, teoretis dari ekonomi Islam. Jadi secara filosofinya ya, filosofi dari ekonomi Islam itu dibahas oleh dua tokoh ini. Kemudian tokoh yang di bawahnya ini ada Umar Chapra dan Abdul Manan, ini sudah masuk ke sisi positif ya, sisi positivistik dari ekonomi ya, sudah masuk ke praksisnya ya. Misalkan ini kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah, bank sentral, konsep negara sejahtera atau wealth nation ya, menurut Islam itu seperti apa. Nah, kemudian yang Manan ini kaitannya dengan komposisi produksi, distribusi, dan konsumsi ini diminta untuk dianalisis lebih lanjut ya, faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran, sehingga mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Jadi ini lebih ke 3 hal utama yang menjadi pembahasan dalam ekonomi itu dikupas oleh Abdul Manan, dan bagaimana ekonomi Islam itu bisa masuk ke dalam 3 wilayah itu. Jadi dua tokoh ini bisa lebih ke ini ya, lebih ke sisi positivistik ya. Jadi dalam ekonomi itu ada sisi normatif, ada sisi positif. Yang normatif ini digagas oleh dua tokoh ini ya, Bakir As-Sadr dan Haidar Naqvi. Ini dari segi normatif atau bagaimana seharusnya ya, ekonomi Islam itu bagaimana seharusnya, dibahas oleh dua tokoh ini. Kemudian dua tokoh yang lain ini lebih ke membahas bagaimana ekonomi Islam itu sebenarnya ya, sebenarnya dalam terapan kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Itu mungkin pengenalan sejarah atau ya sejarah pertumbuhan ekonomi Islam mulai dari Rasulullah sampai ke ekonomi Islam kontemporer. Mungkin itu dari saya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.